Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya sangat senang selalu untuk memberkati saudara lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami selalu membuka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami rindu Kau berbicara terus dalam kehidupan kami. Amin. Bagian firman Tuhan, kitab Markus pasal 9 ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa saat engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu. Nah, pemirsa Klavus yang diberkati Tuhan, waktu Yesus memanggil Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengikuti dia, dikatakan Yesus mengizinkan mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Di situ Yesus mau agar mereka melihat kalau Dia itu adalah Allah di dalam seluruh kehidupan mereka. Dia adalah kemuliaan yang luar biasa yang membuat mereka harus percaya kepadanya. Dikatakan firman Tuhan, waktu mereka ada bersama-sama dengan dia, tiba-tiba datang awan, dan di dalam awan itu ada suara yang berkata kepada mereka. Dalam suara itu berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya, lewat bagian bacaan firman Tuhan ini, saudara dan saya mau diingatkan, ketika kita diizinkan untuk melihat kemuliaan Tuhan, saudara dan saya diminta untuk mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Ketika firman berbicara bagi saudara dan saya, baiklah kita mengerti, kita mengambil itu menjadi hidup kita, dan kita membangun hidup kita untuk hidup di dalamnya. Ada banyak orang mendengarkan firman, tapi dia mengeraskan hatinya. Dia tidak mau hidup seperti apa kata firman. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, kalau firman Tuhan diperdengarkan kepada kita, mari kita belajar untuk mendengarkan firman itu. Karena firman itu adalah ya dan amin. Kalau dari awan itu keluar suara, Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, itu menunjukkan kepada Yesus, dengarkanlah dia. Berarti Allah mau saudara dan saya harus mendengarkan Yesus yang adalah firman itu sendiri. Ketika saudara dan saya mendengarkan perkataan firman, kita hidup di dalamnya, kita percaya kepada perkataan itu, saya katakan, hidup kita akan mengalami realita firman itu di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Contohnya, kalau firmannya berkata, jangan khawatir, maka percayalah. Ketika firman itu berkata, maka ada material-material yang akan mengikuti perkataan itu, yang membuat saudara dan saya tidak akan khawatir di dalam hidup kita, asal kita percaya. Seperti saudara tahu dalam firman Tuhan, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, dikatakan dia berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, perkataan Yesus itu ada muatan yang terada di dalamnya. Di dalam muatan, kamu harus memberi mereka makan. Ketika murid-muridnya menerima perkataan itu, firman Tuhan berkata, mereka memberi makan 5.000 orang. Maka ada mujizat yang terjadi. Ada sisa 12 bakul. Mari kita belajar untuk mendengarkan Yesus yang adalah firman itu sendiri, dan hidup percaya melakukan apa kata firman itu, sehingga realita firman itu akan menjadi bagian hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus mampukan saudara dan saya lewat pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita untuk menangkap firman dan percaya kepada firman, melakukan firman dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu terus luar biasa dalam hidup kami. Beri kami hati yang terus mendengarkan firman dan mau melakukannya, dan percaya kepada apa kata firman itu, karena kami percaya di setiap perkataan firman ada material kuasa Tuhan yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.